harus maafin, kan beda banget kan, itu kan pikirannya nggak sejalan gitu. Atau kalau kamu ada orang susah harus bantuin, atau ada juga yang orang tuh kalau susah minta tolong tuh nggak tahu diri gitu, kan beda-beda kan. Semakin kita banyak ngobrol, semakin kita jadi tahu pikiran dia apa. Semakin kita kenal dia lama, semakin bisa lihat reaksi dia gimana tentang hal-hal. Nah, menurut aku itu yang bisa jadi bahan pertimbangan apakah kalian pikirannya sejalan atau enggak, apakah kalian cocok enggak kita sama orang yang seperti itu gitu. Yes? Bentar lagi million lessonnya Cece loh. Bentar lagi million presentnya Cece banyak ya. Cece dapat present dari mana-mana ya. Anaknya mana kak? Satu tidur, satu ini, satu lagi main game. Aduh. Tunggu, gimana aku naruhnya nih? Oke. How you live your life to ready. Gimana sih? Aku kenapa nggak pakai bahasa Indonesia aja sih? Bingung bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya berantakan. How you live your life to ready into marriage tuh opo. Apa tujuan pernikahan dan bagaimana prinsip pernikahan? Aduh, itu teori banget ya. Kayaknya boring denger judulnya, aku udah mau bobo. Aku kalau ditanya pun aku nggak tahu apa ya tujuan pernikahan. Sebenarnya menemukan pendamping hidup menurut aku ya. Pendamping hidup artinya dia itu teman hidup yang sejajar posisinya. Tapi ya orang beda-beda ya, beda-beda keinginan dan ekspektasi gitu loh. Karena kalau misalkan dia sejajar berarti nggak ada yang lebih apa daripada yang satu gitu. Kita bukan cari, kan ada orang yang cari pasangan itu cari sponsor hidup, ngerti nggak? Jadi harus dia yang bisa membiayai semuanya, gue yang diem aja, gue numpang hidup, lo yang bayar gitu. Iya, kalau buat aku lebih cari teman hidup yang artinya kita sejajar, kita saling bantu, kita saling tolong, kita saling ada, kita saling support buat satu sama lain. Bukan yang gue maunya disupport, gue maunya ditolong, gue maunya ditanggepin terus, diladenin terus gitu. Atau sebaliknya, gue harus ngeladenin terus, gue harus ngertiin terus, gue harus apa terus gitu. Itu kan nggak seimbang ya. Kalau sepadan kan kita saling ganti-gantian aja gitu, ganti-gantian aja. Siapa support siapa hibur siapa semangatin siapa gitu. Menurut aku keuntungan dari pernikahan adalah kita selalu punya teman dalam keadaan apapun, kapanpun juga gitu. Tapi kalau salah pilih orang, ya lu susah dikit ditinggal karena dia tidak punya komitmen. Jadi kita harus cari orang yang punya komitmen dan sama nih, punya pegang komitmennya semana gitu. Karena kalau misalnya gue komitmennya seumur hidup sama lo sampai mati, lo mau susah mau seneng mau cakep mau jelek gue ada gitu, gue nggak akan kemana-mana. Tapi kan alangkah sayangnya kalau ternyata kita pilih orangnya gue nggak mau susah, gue nggak mau, gue maunya yang enak-enak aja hidupnya, kalau lo susah gue nggak mau sama lo lagi, terus pergi, kan beda komitmen kan. Jadi harus yakin bahwa komitmennya sama tinggi, bahwa kalian pegang komitmennya itu sama gitu, bener-bener nih gue maunya sampai mati nih ya sama lo ya, lo seberapapun susahnya dan ini beratnya gue akan ada dan gue nggak akan pergi gitu. Pastikan kita orang yang seperti itu, dan kita pastikan pasangan yang kita pilih juga sama komitmennya. Karena kalau jomplang ya well, itu sudah banyak terjadi kan, banyak banget juga perempuan yang nggak mau susah, yang lo susah gue tinggal, kalau tiba-tiba gini ya udah gue nggak mau ribet gitu. Which is ya berarti itu bukan sehidup semati namanya, bukan sampai maut memisahkan namanya. Karena seumur hidup lama banget pasti ada ups and downs. Uang itu datang dan pergi menurut aku. Tapi ya mungkin juga uang itu hanya judulnya di permukaan, tapi sebetulnya isinya ada banyak hal. Misalnya bukannya lo susah nggak punya duit terus ditinggal sama pasangannya, tapi mungkin cara kamu, karakter kamu mengelola keuangan yang bikin dia nggak kuat sama kamu. Kamu hutang, kamu judi misalnya gitu. Misalnya
utangnya nggak bertanggung jawab gitu, ngerti nggak dihitung, nggak dipikir, utang sana sini, jadi dia pusing pasangannya gitu. Jadi sebenarnya judulnya aja itu tentang uang, padahal sebenarnya itu tentang karakter, tentang cara hidup, tentang cara kamu mengelola hidup kamu gitu. Yang kelihatannya cuma duitnya aja, kelihatannya itu soal duit, padahal itu tentang jauh lebih banyak hal daripada cuma uang aja. Rules of marriage life. Rules sebenarnya itu sangat berbeda-beda setiap orang, karena sama kayak kita dibesarkan di rumah kita caranya begitu, pasangan kita dibesarkan di rumahnya caranya mungkin berbeda. Jadi waktu kita menikah dan kita punya anak sendiri, mungkin cara kita berbeda lagi juga gitu. Gak bisa disamain rulesnya sama orang lain. Tapi yang pasti rules of marriage kalau mau yang ideal ya, kalau mau yang baik ya, tentu tidak boleh selingkuh, tidak boleh menyerah di tengah jalan. Ya seperti apapun pasanganmu ya, you fight for it. Sesusah apapun keadaannya ya, kalian sudah menikah sampai maut memisahkan. Itu rules of marriage life. Kalau kamu mau yang baik ya, karena kalau kamu bersikap suka-suka kamu, ya pernikahannya tidak akan baik. Misalnya, gue capek, lo nggak kerja, nggak punya duit, gue yang kerja, gue yang cari duit, gitu. Udah gue pergi aja, ya udah marriage life-nya selesai. Iya nggak? Untuk pernikahan yang baik, ya pasti harus nggak ada kata menyerah di situ. Harus sama-sama berjuang untuk pernikahan yang baik. Tapi untuk sama-sama berjuang, kita juga dari sebelum menikah harus sudah tahu ini orang worth it atau enggak. Apakah dia sepadan, apakah dia worth it nggak untuk diperjuangkan segila itu gitu. Menurut aku pernikahan gila banget, karena sampai mati apapun yang terjadi, gue bakal ada buat lo. Itu pernikahan. Tapi kan kadang-kadang orang salah pilih, orangnya keenakan, kita berjuang, dianya keenakan. Bukannya sama-sama berjuang dan bukannya sama-sama berusaha, tapi cuma satu orang yang berusaha, yang satunya enggak. That's why aku selalu bilang harus dari awal seimbang. Oke, aku juga jadi sambil ngomong sambil nyatet harus seimbang. Tunggu. Iya, belum ada nih seimbang. Harus banget sih. Kenapa? Kalau misalkan nggak seimbang, kalau yang satu suka sama yang satunya enggak, ya pasti yang satu ogah-ogahan ngejalanin hubungan itu karena nggak sepenuh hati. Gitu nggak akan seimbang. Dan kalau itu sampai masuk ke dalam pernikahan, yes. I heard in a video when you rock a frog's stomach, it actually hypnotizes. Oh my gosh, I don't think it's true and it's so scary. Can you please do your... Rock a frog's stomach and it can be hypnotized. Can you please do your activity, Ko? Please. Yeah, thank you. That's nice. Activity dulu ya, Ko. Baru reading log and apa satu lagi my own activity first. Oke, Ko. Nanti panggilnya kalau udah selesai ya. Aku udah lupa ngomong apa tadi. Oke. Seimbang. Oh iya nih, keseimbangan. Berarti ini harus masuknya di... Oke. Apa bedanya sebelum dan setelah menikah? Bagaimana cara mengatasi konflik? Menurut aku setelah kamu menikah, yang pertama kali hilang adalah rasa segan. Karena kamu jadi terlalu nyaman sama satu sama lain. Pakai baju jelek, bolong-bolong, nggak makeup, nggak sikat gigi, korek gigi, kentut sembarangan. Nggak ada segen-segennya lagi sama sekali. Tentu aja beda sama waktu kamu pacaran yang cantik-cantik, makannya dirapi-rapihin, duduknya diatur, semua diatur. Setelah kamu menikah nggak ada lagi tuh atur-aturan. Semuanya santai aja, bodo amat, jadi diri sendiri. Jadi menurut aku, pasangan kita dalam pernikahan itu orang yang paling tahu jelek-jeleknya kita,
paling tahu asli-aslinya kita, sekurang-kurangnya kita, itu mereka yang paling tahu. That's why harus dihargai, karena mereka tetap mau bersama kamu walaupun dia tahu kamu jeleknya, amblesnya, ya sejelek-jeleknya kayak apa tuh pasangan kamu pasti tahu, pasti yang paling tahu, bahkan mungkin jauh lebih tahu daripada orang tua kamu sendiri. Pandangan kamu tentang prinsip kita sebagai perempuan dalam relationship agar kita sebagai wanita mandiri cinta gimana? Aku ya selalu ngajakin para perempuan untuk jadi perempuan mandiri, terutama secara finansial. Kenapa? Supaya kamu punya pilihan. Menurut aku kalau kita mandiri secara finansial, kita punya pilihan. Kita nggak cari sponsor hidup. Kamu ngerti nggak? Nggak cari gue kalau nggak ada yang biayain tuh nggak bisa hidup. Nggak gitu mentalnya. Gue cari teman hidup. Nggak ada lu juga gue nggak apa-apa. Nggak ada lu juga gue bisa. Gitu. Beda penghargaannya. Karena kita penghargaan ke diri sendiri beda. Kita menghargai hubungannya beda. Pasangan lihat kita juga beda. Aku nggak bilang ibu rumah tangga itu tidak berharga lo ya. Aku nggak bilang itu salah. Aduh, anak aku lagi udah selesai lagi. Gimana dong ya? Nanti aku, gimana ya? Aku tinggal dulu bentar ya. Gawat banget nih. Bentar ya. Coming. Cepet ya, ngebut. Aku udah lupa tadi ngomongin apa ya. Oh my gosh. Baiklah, aku udah lupa, maaf ya. Next ya. Sering banget kita lihat di medsos mesra ternyata ancur dalamnya. Menurut aku itu sangat berbeda-beda setiap orang ya. Karena kan ada orang yang suka sharing, bukan suka sharing, suka upload di medsos, ada yang nggak suka, ada yang ada yang orangnya real, ada yang orangnya fake, ada yang sebenarnya bukannya real atau fake, tapi dia lebih suka sharing baik-baik aja, karena ya ngapain juga nge-share yang jelek-jelek, ya nggak sih? Dan gini, kalau misalkan kamu foto sama fotografer, fotonya pasti bagus, bener nggak? Nggak mungkin fotonya jelek. Nah, yang dijadiin bahan untuk diposting ya foto. Buat apa foto sama fotografer kalau nggak dipost di media sosial? Karena fotonya bagus. Nah, jadi orang jadi punya gambaran imajinasi tertentu tentang hubungan itu yang belum tentu ada gitu. Jadi kadang mungkin kamunya juga yang terlalu ngadi-ngadi pikirannya. Padahal mah itu cuma foto doang aja gitu. Sangat beda-beda lah ya, setiap orang, setiap kasus, nggak bisa disamain banget, nggak bisa dipukul rata kayak gitu. Aku pasti langsung beli Kak kalau rilis bukunya. Iya nih, tapi bukunya belum ditulis, dan aku pengen nulis udah bertahun-tahun sebenarnya. Dari sebelum menikah aku udah pengen nulis. Sampai sekarang aku nikah udah mau 9 tahun belum ditulis juga, jadi harap bersabar ya. Aku perlu ide, perlu masukan ide, perlu ya kalau ada masukan pokoknya tulis-tulis aja, nanti aku baca. Aku
Aku udah pacaran setahun, pacarku nggak pernah selingkuh, tapi dia pernah bohong. Kayak misalnya main cuma nggak bilang, karena dia takut aku larang dan nggak mau berantem. Apa itu salah aku, Kak? Menurut aku pribadi ya, itu ada salah kamu. Kenapa? Kenapa orang bohong sama kamu? Bisa satu, karena dia memang tukang bohong, berarti dia jelek, nggak bagus buat jadi pasangan. Atau dua, kamu tidak memberikan dia ruang untuk berkata jujur. Kamu kalau dia jujur, kamu marah-marah. Nggak bisa denger dia maunya apa. Jadinya dia pikir pasti kayak, udahlah bohong aja biar cepet, soalnya ribet. Jangan sampai dia pasangan kamu bohong sama kamu karena salah kamu sendiri. Karena kamu tidak kasih dia ruang untuk jadi orang yang jujur. Karena setiap kali dia jujur, kamu marah dan kamu ngerti. Dia jujur kan, dia kasih tahu keinginan dia. Aku mau pergi main nih sama temen. Tapi kamu mungkin merasa, kok lu pergi terus main sama temen, kalau nggak ada waktu buat gue gini. Tapi itu adalah kejujuran, itu adalah suatu kebutuhan. Dia kasih tahu kamu, itu namanya komunikasi. Dia kasih tahu kamu bahwa gue pengen pergi main sama teman gue yang nggak ada elu. Nggak bisa hidup gue sama elu terus. Tapi kalau kamu sibuk marah, sibuk bela diri, sibuk nangkis-nangkis, sibuk nyerang balik, ya komunikasinya nggak akan jalan. Dan akhirnya pasangan kamu jadi malas ngomong sama kamu karena percuma. Nggak didengar, nggak direspon baik, nggak sampai tujuannya bahwa gue mau pergi nih, terus tapi nggak boleh gitu. Tapi gue mau pergi, gimana dong? Akhirnya besok-besok dia jadi bohong aja sama kamu. Supaya dia tetap bisa pergi, yang padahal perginya juga sama temen, dan nggak apa-apa. Karena menurut aku orang harus punya hidup dia sendiri ya, nggak sama pasangannya doang gitu. Jadi kalau kamu ingin punya pasangan yang jujur, jadilah pasangan yang bisa mendengar apa keinginannya dia. Selama kebohongannya itu bukannya selingkuh ya, selama itu nggak menyakiti, nggak menyalahi aturan ya, menurut aku, ya itu adalah kebutuhan dan dia kasih tahu kamu bahwa dia butuh itu gitu. Itu adalah komunikasi namanya. Tapi kalau dia nggak mau, kalau kamu nggak mau denger itu, ya dia pasti jadi nggak happy karena nggak bisa dapetin kebutuhannya. Dia nggak akan happy karena dia maunya pergi jalan-jalan sama temennya, tapi kamu nggak kasih gitu. Dan egois banget kamu nggak kasih itu menurut aku. Karena orang perlu kehidupan yang lain kan. Meskipun segala sesuatu bisa diomongin ya. Oh, aku ingat tadi aku lagi ngomong apa. Aku selalu ajakin perempuan-perempuan yang belum menikah untuk jadi perempuan mandiri. Kenapa? Supaya kita punya harga diri yang berbeda. Kita punya mental yang berbeda kalau kita punya penghasilan sendiri. Waktu saya cari pasangan, saya tidak cari sponsor hidup yang kalau nggak ada kamu, saya nggak bisa hidup. Saya nggak mampu membiayai hidup saya sendiri. Tapi saya cari teman hidup yang kalau kamu nggak cocok, ya udah kita nggak usah. Gue bisa kok hidup sendiri, gue bisa kok biayain diri gue sendiri gitu. Mentalnya beda. Jadi ibu rumah tangga boleh, aku nggak bilang nggak boleh, aku nggak bilang itu salah juga. Oke. Tapi sebelum kamu menikah, jangan jadikan itu jadi tujuan hidup. Tentu kita cari lelaki yang bertanggung jawab, betul. Tapi bukannya gini loh, saya menemukan banyak banget ya perempuan yang terjebak dalam suatu hubungan dan udah nggak cocok dan nggak tahan, tapi nggak bisa pergi dari hubungan itu karena kalau itu laki-lakinya pergi, dia nggak bisa hidup sendiri. Dia nggak mampu membiayai hidupnya sendiri. Sayang kan, terpaksa ada di dalam toxic relationship, menjalani kehidupan yang tidak diinginkan, menjalani percintaan yang sebenarnya yang dia udah nggak mau lagi. Tapi kalau dia putus dari hubungan itu, dia nggak ada yang biayain hidupnya. Jadinya ya udahlah, terpaksa, ya udahlah emang nasib gue begini gitu. Enggak, nasib kamu nggak begitu. Tapi kalau kamu maunya gampang, ya nasib kamu jadi begitu. Tapi kalau kamu mau kerja keras, mau usaha, mau lah ya gitu, kamu bisa kok hidup sendiri. Tuhan kasih kamu kemampuan kok, kamu punya potensi dan bakat gitu. Nah, baiknya ya dari awal sebelum menikah itu udah tahu gitu, supaya jangan nanti baru bingung belakangan gitu, apa yang bisa gue kerjain, gue bisanya apa, gue mau ngapain hidupnya gitu. Makanya baiknya sebelum menikah kamu udah tahu, saya mau melakukan ini di hidup saya punya potensi ini, saya punya bakat ini, saya mau kejar ini gitu. Supaya hidupnya lebih terarah kan, tahu mau ngapain gitu. Cari pasangan ya udah sambil, ya betul, sambil cari pasangan ya sambil punya karir juga gitu, sambil tahu gue nih mau ngerjain ini di hidup gue. Waktu pas pacarannya putus, kita masih punya hidup kita sendiri,
dan kita nggak bingung kayak orang nggak ada arah karena nggak punya pacar gitu, karena hidupnya cuma pacaran aja sama dia. Menurut aku sangat, ya orang beda-beda ya, kepercayaan diri orang dan harga diri orang berbeda-beda. Tapi aku merasa lebih punya pilihan saat aku punya harga diri yang baik dan punya banyak kemampuan yang aku bisa hidup sendiri gitu, dibandingkan kalau gue nggak bisa apa-apa, gue bisanya cuma kalau gue nggak ada lo gue bingung, ya nanti gimana gitu kan, beda mentalnya. Kalau aku ketemu laki-laki, kalau aku masih single dan aku ketemu laki-laki, terus aku nggak cocok sama dia, ya udah nggak cocok, ini nggak cocok. Aku bisa dengan sangat objektif pikir ini tidak cocok. Mau lo kaya kek, mau lo hebat kek, mau lo duit lo banyak banget kek, tapi kita nggak cocok, ya udah kelar gitu. Karena kita nggak kejar orang yang, oh yang penting kaya, yang penting bisa hidupin gue, yang penting bisa biayain gue gitu. Mentalnya nggak gitu. Meskipun alangkah baiknya kalau si suaminya bisa dan mampu membiayai semuanya gitu, tapi tujuannya nggak begitu banget gitu, nggak melulu tentang itu. Beda mental dan beda harga diri, penghargaan ke diri kita sendiri bahwa kita mampu melakukan hal-hal di hidup kita gitu. Kepercayaan dirinya juga berbeda. Jadi aku sangat ngajakin para perempuan untuk yuk punya karir, punya mimpi yang ingin kamu kejar gitu, dan kamu lakukan terus di hidup kamu supaya kamu hidup juga lebih hidup. Sedikit tips ya, apa sih passion kita, taunya dari mana passion kita apa. Biasanya gini, ada hal-hal yang kita bisa lakukan tapi kita nggak gitu suka. Kayak aku bisa nyanyi tapi aku nggak gitu suka nyanyi, aku nggak pengen jadi penyanyi gitu. Kalau ditanya bisa nggak, bisa. Nyanyi bisa nggak, bisa. Kadang-kadang kepaksa di TV disuruh nyanyi, ya nyanyi juga gitu. Tapi sebenarnya aku hatinya nggak gitu suka nyanyi, biasa aja. Ada juga hal-hal yang kita suka kerjain, tapi belum tentu sebenarnya kita bisa. Misalnya apa ya? Aku suka apa ya? Ada hal yang kita bisa kerjain, ada hal-hal yang kita suka kerjain. Suka belum tentu bisa belum tentu suka. Nah, passion itu biasanya kita bisa dan kita suka. Itu passion. Ciri-ciri lain dari passion kita juga adalah kita mau kerjain itu secara sukarela meskipun tidak ada untungnya buat kita. Meskipun kita nggak dapat apa-apa. Bahkan malah kadang kita berkorban untuk melakukan passion kita itu. Misalnya kalau aku, nih, live kayak begini. Ngomongin tentang relationship, itu passion aku, ada di hati aku nggak bisa buat-buat, aku nggak bisa bikin-bikin, mau aku sok nulis-nulisin deh gitu, dibikin-bikin, gue mau gini, nggak, ini aku nggak atur-atur, ini emang aku dari sananya, emang begini cetakannya, dari lahirnya gitu. Apakah ada untungnya buat aku? Nggak ada. Emang aku begini dapat duit? Enggak juga. Kamu mau berhasil emang aku untung? Enggak juga gitu. Tapi aku seneng. Itu menurut aku ciri-ciri passion. Kita mau kerjakan itu dengan sukarela walaupun kita tidak mendapatkan keuntungan apapun, meskipun kita kadang juga harus berkorban untuk itu. Aku mesti live kayak gini. Sebenarnya kan nggak ada untungnya dan ya berkorban waktu dan tenaga lah ya, serok dikit gitu, aus dikit. Atau nulis-nulis apa gitu. Sebenarnya kan nggak ada keuntungannya, tapi aku senang aja karena itu adalah sesuatu yang Tuhan taruh di hati aku gitu. Nah, menurut aku itu passion. Jadi kalau kamu mau tahu passion kamu apa, kumpulin hal-hal yang kamu bisa lakukan, kumpulin hal-hal yang kamu suka lakukan. Nah, biasanya ada beberapa yang ketemu nih, kamu suka dan kamu bisa, dan kamu bersedia melakukan itu dengan sukarela karena kamu emang senang ngerjainnya. Nah, itu biasanya passion. Gimana Kak menghilangkan trauma masa lalu karena perceraian? Aduh, menurut aku itu perjalanan yang sangat panjang bersama Tuhan ya. Yang aku sendiri nggak bisa rangkum itu jadi satu kalimat gitu, nggak bisa. Kalau ditanya gimana caranya, aku nggak tahu gimana caranya. Tapi sepanjang jalan aku membangun hubungan bersama Tuhan. Iya, Tuhan obatin luka aku tuh satu demi satu gitu. Kayak dirawat itu pelan-pelan, nggak bisa. Nih,
sembuh, wah sulap gitu, bukannya gitu, tapi lebih ke ya hari demi hari aja kita cari Tuhan hari demi hari. Tuhan kasih kita pengajaran hari demi hari, dapat firman, dapat khotbah, dapat gimana ya, pikiran kita diubahkan, sudut pandang kita diganti, itu satu demi satu. Nggak bisa langsung pinter gitu. Kayak kamu sekolah itu bukannya sebulan langsung lulus terus bisa, tapi kamu sekolah bertahun-tahun kan, TK terus SD, SMP, SMA, kuliah, bertahun-tahun sampai kamu bisa jadi seperti hari ini gitu. Menurut aku menyembuhkan luka dan perjalanan bersama Tuhan juga seperti itu. Dan cuma Tuhan yang bisa sembuhin luka di hati kamu. Kamu sembuhin sendiri nggak bisa, nggak kuat, nggak sanggup, nggak bisa. Jadi itu kayak proses yang sangat panjang sampai aku bisa berada di titik hari ini. Menurut aku itu mujizat Tuhan, kemurahan hati Tuhan luar biasa. Kalau aku lihat orang tua aku, pernikahannya, atau apalah semua yang terjadi di sekitar aku, perceraian yang aku lihat, semua contoh-contoh pernikahan yang tidak baik, aku hari ini berdiri di sini, aku merasa wow, ini semua God's grace. Gue, ini kalau bukan Tuhan, ini nggak mungkin. Nggak bisa. Karena secara logika, aku tidak mungkin bisa punya pernikahan sesehat ini hari ini. Aku nggak bisa jadi orang yang sewaras ini hari ini, kalau bukan Tuhan yang selamatin gitu. Kemungkinan besar aku sakit jiwa, terus kelakuannya sakit jiwa juga, hidupnya jadi sakit, menikah, pernikahannya sakit juga gitu. Karena orangnya sakit. Mana bisa orang membangun hubungan yang sehat barengan sama orang yang sakit? Nggak bisa. Jadi kalau hari ini aku bisa punya jiwa yang sehat, punya pikiran yang waras, bisa memilih pasangan dengan waras, dengan akal sehat, dan dapat pasangan yang sehat juga jiwanya, terus kita hari ini bisa punya pernikahan yang sehat. Aku nggak bilang sempurna, nggak ada pernikahan yang sempurna, tapi aku berani bilang pernikahan aku sehat. Bisa sampai titik ini kalau bukan Tuhan yang ajarin, yang bimbing, yang nemenin, yang nuntun, nggak bakal bisa. Sampai mati juga nggak bakal bisa. Setengahnya pun aku nggak bakal sampai. Cuma Tuhan yang bisa selamatin. Tapi bukannya Tuhan selamatin, bukannya kok Tuhan selamatin lu tapi nggak selamatin gue, bukan begitu ya. Tuhan nyelamatin itu bukannya sulap tring lu gue selamatin, bukannya gitu. Tapi kayak lu kalau mau bagus harus begini, ikutin nggak kamu? Kalau kamu ikutin jadi lebih bagus satu tingkat. Lu harusnya begini, ikutin nggak aturannya Tuhan satu demi satu, kamu ikutin atau enggak? Kalau kamu ikutin semuanya satu, pasti semakin lama semakin bagus, hidup kamu semakin baik karena kamu ikutin satu demi satu. Dan satu demi satu aja nggak susah ya, nggak gampang ya, susah gitu. Tapi kalau kamu nggak ikutin aturan yang dikasih, Tuhan bimbing kamu nggak dengar, Tuhan tuntun kamu nggak mau, kamu mau hidup suka-suka kamu sendiri, semau kamu sendiri, ya hasilnya nggak akan baik seperti yang Tuhan mau. Sebenarnya Tuhan cuma mau kamu punya hidup yang baik. Jadi dia tuntun, dia kasih aturan supaya kamu hidupnya baik gitu. Tapi kalau nggak diikutin nggak bakal bisa baik. Jadi jangan bilang kenapa Tuhan tolongin dia tapi nggak tolongin gue. Nggak gitu caranya. Nggak begitu konsepnya. Tuhan tolong semua orang, dia kasih aturan. Nih aturan yang sesuai sama hidup lo jeleknya di mana, lo ikutin aturannya gitu. Lo ikutin nggak? Kalau kamu ikutin, hidup kamu semakin lama akan semakin baik. Kamu akan semakin mengerti Tuhan maunya apa di hidup kamu. Kamu akan semakin kenal karakter Tuhan yang kamu sembah. Kamu akan semakin tahu gitu. Oh, gue hidup nih buat ini. Oh, Tuhan tuh maunya begini gitu. Hidup lebih berarti dan lebih ada manfaatnya gitu. Itu kalau nggak punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, nggak akan ngerti sejelas itu. Kak, kalau OOT itu apa? Out of topic ya? Gimana? Cuma pingin tahu sudut pandang dari cewek kalau si cowok pindah agama mengatasnamakan setia. Misalnya oke, aku ikut agama kamu tapi kamu bisa setia nggak? Menurut aku ya, itu adalah kesalahan terbesar. Menurut aku, kalau kamu mau pindah agama, memang mungkin gara-gara kamu
harus punya hubungan atau harus menikah sama seseorang yang agamanya berbeda. Tapi pastikan kamu memang ingin pindah ke agama itu. Kamu memang percaya sama pengajaran agama itu. Kamu memang mau menghidupi ajaran-ajaran agama itu, menyembah Tuhan yang itu. Kalau enggak, kamu pasti kecewa. Pasti kecewa. Dan gak ada jaminan gue pindah agama ya, tapi lo harus setia. Setia itu tidak ada jaminannya. Gak ada orang yang bisa jamin ini kalau lo begini pasti setia, aman. Gak ada. Kamu hanya bisa melakukan bagian kamu hari demi hari sebaik mungkin, berharap pasangan kamu melihat apa yang kamu kerjakan, dan ya kamu mendapatkan apa yang kamu pantas dapatkan, kesetiaan. Tapi nggak ada jaminannya, nggak ada. Sama kayak kita pacaran, kita kan memberikan hati kita untuk, nih ya, gue percaya bahwa lo nggak akan nyakitin ini, tapi dia sangat bisa nyakitin ini. Kita memberi kuasa untuk seseorang menyakiti kita, tapi mempercayai bahwa mereka tidak akan menyakiti kita. Itu sebenarnya pacaran ya, menikah apalagi. Tapi nggak ada jaminannya. Pasti deh kalau pindah agama dia pasti setia, nggak ada. Kalau lo nikah sama dia pasti setia, nggak ada jaminan. Nggak ada yang bisa menjamin itu gitu. Kita cuma bisa kerjakan bagian kita sehari demi sehari yang baik, sebaik mungkin. Berharap ya udahlah ya, kalau kita kerjakan bagian kita dengan baik, Tuhan juga tahu gitu. Masa sih Tuhan nggak pikirin kita? Tapi nggak usah yang harus begini ya, gue udah begini lo harus gini ya, gue udah gini-gini harusnya lo gini-gini gitu. Nggak ada orang yang bahagia karena dituntut. Nggak ada pernikahan yang bahagia karena saling menuntut. Nggak ada. Yang ada orang sebel dituntut-tuntut karena nyebelin kan. Kalau kamu mau pindah agama ya pindah aja, tapi jangan itu pindah hanya untuk embel-embel supaya dia setia, supaya apalah, kamu pasti akan kecewa, karena itu tidak benar. Kak, tolong di-save ya IGTV-nya. Enggak di-save. Aku nggak save ya hari ini ya. Iya Kak, buatin buku dong, ini sangat membantu Kak. Melihat zaman sekarang sungguh menyeramkan, menikah cerai, bahkan udah engkong-engkong masih dia pisah. Miris Kak, bantu kami untuk lebih baik Kak. Yes, love. Mau dibuka? Mau dibuka? Sini sayang, Mami lihat. Poninya mau dibuka, rambutnya ya, kayak Cece punya. Cece juga punya Tony ya. Ini cantik. Ini mau open. Ini ya, open ya. Yesus outside. Ada cus di depan? Ada nggak? Ini buka ya, rambutnya ya. Ini deh, sayang deh, ini dikepang kemarin bagus rambutnya, curly. So pretty, you know. Nih, ya. Bawa ke outside, mana mau ke rumah Cece? Cece. Nih, rambut Ade juga udah di open nih ya. Please close the door, baby. Tolong tutup pintunya ya, thank you. Jangan tutup aja ya. Ya, ditutup ya, thank you ya. Aku udah lupa ngomong apa tadi. Makasih Kak buat penjelasannya. Sempat mikir karena udah capek di tempat kerja, pengen nikah biar nggak kerja lagi. Ternyata aku salah. Salah banget, itu kesalahan terbesar. Aku sering banget tuh lihat orang kayak begitu ya. Perempuan gitu, entar ya kalau gue udah nikah gue mau resign gitu. Gimana? Karena gini ya, kalau pasangannya bisa membiayai semuanya full,
sehingga kamu tidak perlu bekerja. Kalau cukup, kalau nggak cukup kamu mau apa? Akhirnya kamu bekerja juga, stres di kantor juga, stres di pernikahan juga gitu. Jadi menurut aku itu alasan yang sangat tidak bijaksana bahwa kamu mau menikah karena ingin membebaskan diri dari sesuatu. Gue pengen cepet-cepet nikah biar keluar dari rumah nih, gue sebel banget sama orang tua gue udah gak tahan tinggal di rumah. Kamu jadi motivasinya pengen keluar dari rumah, pengen cepet-cepet nikah buat keluar dari rumah supaya gak urusan sama orang tua kamu lagi. Akhirnya kamu jadi gak objektif memilih pasangan dan gak realistis bahwa nanti pernikahan kamu akan seperti apa. Karena di otak kamu, tujuan utamanya adalah keluar dari rumah. Begitu juga kalau kamu tujuan utamanya mau keluar dari pekerjaan. Gue udah capek kerja, biar gue kawin aja deh biar ada yang biayain gitu. Tujuan utamanya biar ada yang biayain. Jadi kamu gak begitu memperhatikan apakah betul ini orang yang tepat buat saya seumur hidup, apakah ini karakter yang saya butuhkan, apakah benar bahwa dia bisa membiayai kamu seumur hidup. Karena kalau enggak kan nanti kecewa dan akhirnya ya kerja juga, stres juga. Kalau kamu capek kerja, ya mungkin itu pekerjaannya nggak tepat buat kamu. Jadinya mungkin yang harus kamu lakukan adalah mengganti pekerjaan. Atau ya kalau kamu capek, kamu istirahat dengan segala konsekuensinya. Tapi bukan menikah supaya nggak kerja lagi, supaya nggak capek kerja. Bukan menikah supaya kamu bisa keluar dari kecapean kamu. Karena percayalah, selama kamu hidup, kamu akan capek. Capek kerja, capek ngurus anak, capek lah pokoknya capek. Selama kamu hidup, kamu pasti capek. Kalau kamu mau nggak capek, pasti itu nggak hidup. Selama kamu napas, pasti kamu capek, pasti kamu punya masalah, dan pasti kamu stres. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kamu dari itu. Pernikahan sama sekali bukan jalan keluarnya. Menurut aku lebih gampang cari duit daripada ngurus anak. Lebih gampang, saya ulang ya, lebih gampang cari duit daripada ngurus anak dan rumah tangga. Lebih capek, kamu kira nggak capek? Di dalam semua level kehidupan ya, semua level ekonomi gitu, tetap capek. Kalau nggak capek fisik ya capek hati. Jadi jangan jadikan itu tujuan hidup. Jangan jadikan itu tujuan pernikahan kamu untuk keluar dari pekerjaan, untuk membebaskan diri dari rasa capek bekerja, membebaskan diri dari rumah yang toksik, yang kamu gak tahan lagi sama orang tua kamu. Pastikan kamu memang menikah dengan orang karena menurut kamu memang dia yang kamu cari, memang dia karakter yang cocok untuk mendampingi kamu seumur hidup, yang kamu mau terima kekurangannya, yang kamu mau memaklumi dia seumur hidup kamu. Kekurangannya kamu mau maklumi seumur hidup kamu. Kalau udah siap, silahkan menikah. Tapi kalau tujuan kamu supaya nggak capek aja, percayalah jauh lebih capek menikah dan punya anak daripada kamu bekerja sekarang. Sama kayak kamu waktu sekolah, capek ya sekolah. Pas kuliah capek ya kuliah, bikin skripsi, mendingan nikah di mampus. Karena selama kamu hidup pasti kamu capek. Apapun yang kamu kerjain pasti ada capeknya dan pasti ada stresnya. Upahmu besar di surga, Kak. Thank you. Amin. Thank you. Kak, apa pendapat tentang wanita yang terlalu pintar atau standar terlalu tinggi sehingga susah dapat pasangan hidup dan sampai umur yang hampir tidak mungkin menikah di atas 40? Menurut aku ya, kalau memang nggak ketemu yang cocok, jangan dipaksain sih. Ya buat apa? Buat apa dipaksain? Udah tahu nggak cocok, udah tahu nggak bisa, kamu paksain ya pasti kamu tidak akan bahagia. Kan kamu yang bisa nilai sendiri apakah saya struck sama dia atau enggak gitu. Meskipun ya perlu juga ada introspeksi, apakah saya masuk akal, apakah keinginan saya itu realistis, atau saya ngadi-ngadi nih, mengada-ngada gitu, keinginannya sebenarnya nggak ada. Iya, tapi kalau misalkan orang kan selera dan kebutuhannya berbeda-beda, jadi kalau misalkan udah tahu nggak bisa ya nggak usah dipaksain sih menurut aku.
apalagi setelah kita berumur ya, pasti kan kita, misalnya kita perempuan umur 40 gitu, kita cari laki-laki umur 40 kebanyakan sudah menikah. Jadi paling adanya ya kalau bisa ketemu yang belum menikah juga agak jarang. Kalau yang ada ya mungkin sudah pernah menikah sebelumnya, ya pilihannya lebih terbatas lah gitu. Tapi menurut aku yang namanya cocok nggak cocok tuh nggak bisa dipaksain. Kita yang tahu sendiri di hati itu serak atau enggak. Dan kalau kita udah tahu nggak serak tapi kita paksain, sama sekali tidak mengagetkan kalau kamu nggak bahagia hidupnya, karena udah tahu nggak suka, dipaksain dikawinin juga buat apa gitu kan. Who's there? Siapa itu? Kenapa? Apa? Mau diapain ini? Lepas karetnya ya? Oke. Ini siapa yang kuncir? Cus kuncir ya? Ini open ya. Careful baby. Cantik. Apa nih? Anak siapa nih? Cantik banget nih. Dekatnya wangi. Kalau mau jadi YouTuber ambil jurusan apa di SMK? Emang ada ya? Nggak tahu ya, aku malah nggak tahu. Mungkin ada kali sekarang ya. Kayak apa ya, broadcasting atau gitu kali ya kuliahnya ya. Kalau SMK aku kurang ngerti ya. Tapi menurut aku apapun basic pendidikan kamu bisa kok jadi apapun juga. Kalau jadi YouTuber, asalkan kamu punya konten yang menarik, bisa konsisten menciptakan konten yang orang suka gitu, kayaknya nggak perlu jenis pendidikan tertentu ya. Meskipun ya lebih baik kalau ada basic pendidikannya, tapi nggak menjamin keberhasilan gitu loh. Kayaknya lebih dari usaha dan konsistensi deh yang menentukan. Itu buat makeup mami, jangan ya. Nih adek bawa nih. Nih cantik kayak adek. Cantik kayak Davinka ya. Careful baby. Just close the door baby ya. Pasangan kita keras banget, mudah tersinggung, padahal maksud dan cara ngomong kita sudah sebaik dan sehalus mungkin. Tapi kita tahu aslinya dia tuh sebenarnya sayang sama kita, tapi keras. Gimana ya? Gini, itu kamu udah tahu orangnya keras. Ya sayang, tapi orangnya keras. Memang dari sananya, cetakannya itu orangnya keras. Jadi ya udah, kalau kamu udah tahu, tinggal tergantung kamu mau atau enggak. Karena orang itu kan satu paket ya, dengan kelebihan dan kekurangannya. Nah dia itu orangnya begitu, itu seada-adanya. Kalau kamu mau ya boleh, tapi ya harus tahu bahwa memang dia begitu. Jadi kamu harus maklum, harus menerima itu seumur hidup, karena memang dia orangnya begitu. Tapi kalau kamu nggak mau ya udah, jangan sama dia. Tapi sayang kayak sebel aku. Tapi sayang kak, ya kalau lo nggak mau, artinya mesti putus karena nggak mau kan. Tapi kalau kamu mau, ya artinya harus terima gitu. Sesaklek gitu. Lo mau apa nggak mau? Kalau mau, ya terimalah dia dengan segala kekurangannya. Kalau nggak mau, ya udah jangan ada di dalam hubungan itu lagi. Konsekuensinya ya mesti putus, mesti yang ulang dari nol lagi, apa sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Tapi ya memang sesederhana itu. Walaupun jalaninnya tidak semudah itu, tapi sesederhana itu. Lo mau apa nggak mau? Seperti apapun pasangan kamu, seperti apapun kekurangannya, ya dia itu seperti itu adanya. Jangan diharap-harap jadi yang beda-beda, jangan diharapkan jadi berubah gitu, karena tidak mungkin. Kayak kamu disuruh berubah-berubah, seneng nggak? Sebel kan? Orang gue begini disuruh jadi yang lain gitu, nggak bisa. Ya kita kan apa adanya diri kita aja, bisanya ya begini aja gitu. Lo mau boleh, lo nggak mau ya udah gitu. Gimana caranya ngasih kepercayaan sama cewek yang udah susah percaya sama cowok karena pernah disakitin?
menurut aku ya, kita cuma bisa berusaha seterbaik kita. Jadi diri kita sendiri, menjaga kepercayaan dan sebagainya. Tapi kalau si ceweknya nggak percayaan terus karena dia pernah disakitin, itu salah dia sendiri. Menurut aku ya, it's not fair kamu membebankan kekecewaan kamu terhadap mantan kamu yang dulu, terus jadi gue yang kena imbasnya, lo nggak percaya sama gue. Nggak fair dong.